Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ipari, selamat datang di podcast Ipari Kopi Hitam. Kongko penuh inspirasi, hasilkan ilmu, tambah amal. Perkenalkan, saya Siti Lainatun Najma sebagai penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Losari. Kemudian di samping saya ada Bapak Haji Asep Muhammad Hidayatullah sebagai Ketua Ipari Kabupaten Cirebon. Mungkin perlu perkenalkan dulu ya Pak. Siap, saya dikenalkan. Iya. Saya pernah ada minuman yang harus disantap. Iya Bapak, ini kebetulan podcast ini itu tagline-nya kopi hitam Pak. Oh. Kopi hitam itu Apa tadi singkatnya bahasanya? kongko penuh inspirasi. Oh. Kemudian hasilkan ilmu tambah amal. Jadi keren. hangat dalam dialog, mendalam dalam ilmu, nyata dalam amal seperti itu Pak. Boleh diminum? Boleh Pak, kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tagline-nya dulu Pak. Kopi hitam, seruput, nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, rasanya segar dan menyegarkan, Iya. meskipun tanpa rasa. Iya, nah sekarang karena perdana nih podcast kita ini, jadi transformasi dari penyuluhan secara tatap muka ke media sosial Pak. Nah sekarang kan dakwah itu tidak hanya terbatas dari ruang dan waktu gitu. Jadi di halayak yang lebih luas lagi, tentunya di media sosial ini kita sebagai para pendakwah gitu ya, terutama penyuluh agama Islam ini sudah banyak bergeser gitu dalam media sosial. Kemudian juga karena era digital ini semakin meningkat gitu ya, jadi memanfaatkan platform digital. Nah, menurut Bapak sendiri itu pandangannya seperti apa sih mengenai media sosial atau berdakwah gitu dalam media sosial tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dan apresiasi setinggi-tingginya buat Ananda Pak Adinda. Kalau disebut Adinda berarti saya masih muda. Iya. Kalau Ananda, saya terlalu tua. Saya akan diajak ngobrol oleh Adinda Ananda Najma terkait dengan penyuluh dan kepenyuluhan tentang dakwah. Iya. Tapi sebelum ini, izinkan saya mengenalkan diri boleh? Boleh Pak, boleh. Kalau nggak boleh saya maksa. Mengapa? Saya harus kenalkan dulu siapa saya dan siapa juga barangkali Ipari seperti apa. Mohon izin saya kenalkan, saya Asep Muzani, atau dalam ijazah atau apa saya biasa disebut dengan nama lengkap Asep Muhammad Hidayatullah. Saya berkecimpung di dunia dakwah, sebetulnya dunia yang sama sekali mungkin baru ya. Iya. Meski sejujurnya saya terlahir di keluarga santri, Iya. bahkan sejak SD saya juga di pesantren. Dalam bahasa Heri saya orang Cirebon, Najma, saya itu GNP. Apa itu Pak GNP? GNP itu Pak Sepul dan begitu juga Neng Najma, bukan gross national product, bukan. GNP itu gede yang pondok, sengaja cilik pondok, bapak-bapaknya. Jadi dunia dakwah, dunia kepenyuluhan, kalau basis lingkungan dan orang-orang sekeliling saya bukan hal baru. Tetapi sejujurnya karena tuntutan profesi barangkali, setelah saya selesai kuliah, setelah saya pesantren juga, saya disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang sesungguhnya jauh dari dakwah, jauh dari bahasa penyuluhan. Dunia saya pada saat itu, mohon saya izin mengenalkan, saya juga pernah aktif di NGO, Non-Government Organization, saya pernah di LSM. Bahkan saya juga tanda kutip pernah terjebak di labirin jalan tanpa ujung dunia politik. Saya pernah juga politisi, meskipun politisi yang lain sebelum berkembang. Sampai kemudian takdir mengantarkan saya untuk masuk dunia kepenyuluhan. Dunia kepenyuluhan, karena kebetulan pada saat itu saya ingat Pak, ada formasi di Kementerian Agama, di mana formasi itu menurut bahasa adik saya pada saat itu menyampaikan ini formasi cocok dengan Anasep, katanya. Formasinya cocok dengan dunia Anasep yang selama ini, meskipun hari-hari Anasep tidak aktif di situ.
Karena 2008-2009 saya masuk di lembaga baru yang sejujurnya saya belum kenal Neng Najma pada saat itu. Jangankan tentang penyuluh dan kepenyuluhannya, dengan Kementerian Agama saja saya nggak ngeh. Ya ngehnya kalau Kementerian Agama ngurusin MI, saat itu ngurusin nikah, sebagainya. Ternyata Kementerian Agama itu sebuah kementerian yang luar biasa, karena tidak hanya persoalan nikah, tidak saja persoalan penyuluh, tetapi juga persoalan pendidikan, bahkan persoalan isu-isu sosial, itu juga menjadi concern dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, sejak 2009 saya secara formal ya, meskipun secara informal barangkali saya juga pendakwah, karena saya juga aktif untuk waktu yang sangat lama. Saya juga aktif punya majelis taklim sejak waktu yang lama, tetapi secara formal labeling saya sebagai penyuluh yang kemudian berhak untuk mendapatkan take home pay dari pemerintah, dari Kementerian Agama. Sejak tahun 2009 saya aktif di penyuluhannya. Kemudian sejujurnya sejak saat itu, suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak, saya akhirnya masuk dalam dunia. Semoga ini sebuah takdir yang baik. Dalam bahasa saya ini, saya terjerumus, semoga di jalan yang benar. Terjerumus tapi di dalam jalan yang benar, sehingga bicara 2009 sampai hari ini 2026 melekat dalam diri saya, baik formal maupun informal. Saya adalah penyuluh yang dalam bahasa kita mungkin disebut sebagai dai, sebagai pendakwah, seperti itu. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 18 tahun saya di Kementerian Agama. Kebetulan saya dengan kawan-kawan juga ada komunitas Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia yang namanya IPARI. Dan karenanya hari ini syukur saya diundang oleh Neng Najma dan kawan-kawan untuk sejujurnya saya deg-deg kalau di hadapan kamera seperti ini. Ada lighting yang luar biasa, berapa watt silo, tapi mudah-mudahan saya tidak bisa menghilangkan nervous dan gugup saya, dan kita akan ngobrol tentang itu semua. Itu sekedar awal. Dan terkait dengan transformasi digital sebagaimana yang disampaikan oleh Neng Najma tadi, generasi saya Neng Najma, saya usia hari ini ya 17 tahun lah, lebih sedikit. Saya mengalami situasi di mana ketika kuliah, Mas Misbah, kuliah saya itu masa di antara mesin ketik dan komputer PC yang program WS DOS. Masih ingat. Jadi bab 1, bab 2 masih menggunakan mesin ketik. Ternyata kemudian semester akhir, bahkan kemudian di laporan akhir skripsi itu alhamdulillah saya bisa mengoperasikan komputer. Jangan pernah bayangkan komputernya seperti sekarang ya. Itu pakainya juga pakai disket, pakai segala. Saya mengalami situasi seperti itu. Jadi zaman itu akhir 98, 99. Belum akhir jangan-jangannya. Belum akhir. Ini generasi milenial. Jadi mohon maaf kalau saya kemudian labeling saya dan kawan-kawan sendiri sebagai golongan komunitas dunia kolonial. Karena Najma sendiri belum lahir. Saya kenal dunia itu, kemudian bergeser di awal reformasi, di awal 2000-an. Saya juga mulai kenal dengan teknologi IT barangkali ya, dengan segala dinamika dan tetek bengeknya. Disket kita tinggalkan, kemudian CD pada saat itu sempat booming, kemudian berakhir dengan instrumen yang bernama flash disk, yang hari ini flash disk juga sudah mulai ditinggal nampaknya. Dan kemudian sampai 2026, menurut catatan saya kurang lebih 5 tahun ini, betapa percepatan media sosial, teknologi informasi dengan segala tetek dan bengeknya sangat-sangat cepat ya, luar biasa. Dan pada akhirnya suka atau tidak suka, kalau dulu banget dakwah ngaji dalam bahasa kita orang santri itu terbatas pada ruang-ruang tertutup mungkin. Ya, mungkin hanya di pesantren, mungkin hanya di tajuk. Tajuk itu bodol pisan tajuknya. Kemudian di masjid-masjid. Hari ini ruang untuk menyampaikan, mendeliver konten-konten dakwah itu sekarang lebih luas karena teknologi informasi dengan semua produknya kemudian memberikan ruang bagi kita untuk berdakwah itu. Maka hari-hari kita kenal instrumen yang bernama YouTube. Kita kenal juga instrumen yang bernama IG juga, bahkan TikTok, ya, itu kan sebetulnya instrumen-instrumen yang
produk dari zaman hari ini ya, produk dari era bahasa sekarang, era postmodernisme itu seperti apa sebenarnya? Tapi sekarang ini digital semua ya. Yang suka atau tidak suka, pada akhirnya blessing in disguise 5 tahun corona yang lalu itu, 5 tahun yang lalu, kemudian memaksa setiap orang akhirnya bersentuhan dengan itu, dengan sesuatu tadinya offline, online dan sebagainya, termasuk dakwah. Kalau kemudian kita dakwah mencukupkan diri pada ruang-ruang sempit, tajuk pesantren kemudian juga masjid saja, kita mungkin akan ketinggalan zaman, atau bahkan dalam bahasa sarkasnya kita akan ditinggalkan oleh zaman. Ditinggalkan oleh zaman. Kalau dulu objek dakwah itu orang-orang yang kenalnya hanya televisi barangkali sebagai media yang paling hebat. Sekarang yang menjadi objek dakwah lebih luas lagi jangkauannya, spektrumnya lebih luas lagi, dan komunitas lebih beragam lagi, apalagi kemudian difasilitasi dengan media sosial. Kalau kemudian pertanyaan, apakah kemudian media sosial ruang lingkup dakwah semakin luas atau semakin sempit, dan karenanya apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Menurut saya cenderung memandang bahwa media sosial ini pada akhirnya dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Media sosial itu instrumen, itu alat yang bisa untuk sesuatu yang berkonotasi negatif, juga bisa sesuatu yang bisa berkonotasi positif. Nah, dakwah tentu saja konotasinya semoga positif ya. Dakwah positif semoga, meskipun dalam beberapa kali barangkali kita juga harus melakukan otokritik terhadap dakwah kita. Jangan-jangan alih-alih dakwah kita mengajak orang lain justru mengejek, alih-alih dakwah kita merangkul justru memukul. Tetapi suka atau tidak suka dengan adanya instrumen itu, maka spektrum dakwah kita lebih luas ya. Tantangan barangkali juga semakin luas, termasuk ini. Soal itu saya harus katakan, dulu saya bisa ceramah di beberapa lokus dengan materi yang sama. Dalam bahasa Inggris sekali wadas, kayak materinya. Ya, di lokus ini saya bicara tentang itu, di lokus ini saya bicara tentang itu juga. Di tempat yang lain dengan pendengarnya sedikit berbeda, materinya itu juga. Tapi kemudian kalau dengan instrumen dakwah yang digunakan dengan media sosial, kita dituntut untuk mengupdate dan memperbaharui materi kita, suka atau tidak suka kita harus lebih belajar lagi. Maka dalam konteks itu, alih-alih kemudian media sosial itu menjadi hambatan dan ancaman buat saya bukan buat kita ya pegiat dakwah, bukan sebagai ancaman, tapi juga buat motivasi kita, tantangan kita, menantang kita untuk mengupgrade kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita. Kalau dulu barangkali seorang mubaligh tidak harus mengetahui ilmu usul fikih, tidak harus mengerti ilmu fikih secara mendalam. Sekarang kita dituntut harus menguasai itu. Kita harus menguasai teks, sekaligus juga kita harus menguasai konteks. Menguasai teks seorang dai, seorang mubaligh, bahkan seorang sosok yang barangkali dikiaikan oleh sebagian orang. Kita harus betul-betul menguasai Qurannya, harus kita kuasai, hadisnya harus kita kuasai, ijma qiyas, bahkan sistem istinbatul hukmi juga harus kita kuasai. Kalau tidak seperti itu, kita akan ditinggal sama umat. Kenapa hari ini umat bisa bertanya lewat AI kok? Bisa tanya lewat chat GPT, bisa tanya lewat Google, alih-alih bertanya bagaimana hukumnya dagang pindang, googling hukum dagang pindang seperti apa. Nah, kalau kemudian kita tidak mengupgrade kemampuan kita, kapasitas kita akan ditinggal. Satu. Jadi tantangan kita harus mengupgrade kemampuan kita, skill kita. Jadi dalam bahasa saya barangkali ini ketemu relevan sekali, never too old to learn. Barangkali kita tidak pernah bisa mengatakan tidak pernah ada kata tua dan terlambat untuk belajar. Jadi kita menemukan relevansinya sebagai dai, sebagai penyuluh. Kita harus mengupgrade kemampuan kita. Jadi saya bersyukur ya, saya pernah mengalami situasi zaman dalam bahasa politik. Saya pernah mengalami orde baru, orde reformasi, dan kan sekarang orde fase reformasi dengan semua produk zamannya. Saya bersyukur saya menjadi saksi sejarah, minimal menjadi pelengkap dari sejarah. Sejarah yang pada akhirnya saya bersedia dengan itu semua. Dan alhamdulillah komunitas saya dengan usia yang sudah mendekati pramanula barangkali, generasi kolonial bisa bersentuhan dengan generasi milenial dalam satu panggung, kan sesuatu yang barangkali saya tidak kalau tagline-nya surprise, saya sebut nama barangkali ku tahu yang ku mau.
Jangan-jangan saya produk kolonial ini tidak pernah tahu dengan yang mereka mau. Tapi dengan bersentuhan dengan podcast seperti sekarang ini, ketemu dengan Najma, dengan komunitasnya, usia yang mungkin jauh di bawah saya, itu menjadi sesuatu yang baru dan membuka perspektif saya bahwa tantangan dakwah ke depan semakin kompleks. Maka pilihannya upgrade kemampuan saya, kita semua sebagai dai, kita semua sebagai penyuluh sebuah keniscayaan. Kalau tidak, itu barangkali yang lain. Berarti Pak Haji ini sudah melewati berbagai macam generasi gitu ya Pak ya. Ketika awal memulai menjadi penyuluh agama Islam sampai sekarang gitu ya Pak Haji ya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya pun masing-masing ada gitu ya Pak ya. Jadi pasti. Iya. Pasti. Terdapat dua mata pisau gitu. Iya. Jadi ada dua sisi mata uang. Iya, dua sisi mata uang yang bisa dibilang positif dan juga bisa dibilang negatif gitu. Nah, kemudian media sosial ini justru menjadi tantangan buat kita gitu kan, bukan menjadi suatu ancaman. Makanya kita harus terus belajar gitu kan untuk mengikuti perkembangan zaman, dan adanya podcast ini juga termasuknya kita mengikuti perkembangan zaman yang lebih fleksibel, yang lebih inovatif dan adaptif seperti itu. Nah, kemudian sekarang kan zamannya media sosial itu kan marak sekali Pak Haji, apalagi di TikTok gitu ya. Nah, masyarakat ini kan lebih aktifnya itu di media sosial gitu ketimbang berinteraksi langsung gitu dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, juga banyak adanya komentar-komentar negatif gitu di postingan apapun gitu. Nah, salah satunya juga ada di postingan dakwah gitu kan, yang entah itu netizennya itu rasis komentarnya atau segala macamnya gitu. Nah, kemudian juga tidak sedikit orang-orang itu menyebar hoax di media sosial. Nah, itu seperti apa sih Pak Haji tanggapannya? Baik, sebelum saya menanggapi terkait dengan hoax, terkait dengan isu-isu negatif, hate speech dan segalanya, saya perlu sampaikan, saya perlu berdalam terhadap bahwa apapun ya, media sosial itu memiliki dua sisi mata uang. Satu sisi kita bisa dengan maksimal secara all out, kita bisa maksimalkan potensi kita dengan medsos dan ruang dakwah kita lebih luas ya. Tetapi pada saat yang sama sejujurnya saya harus katakan, dulu Al-Fakir ketika ngaji atmosfer yang terbangun ngaji bersentuhan langsung dengan kiai, dengan ustadz dalam satu majelis, itu tentu akan berbeda dengan atmosfer misalkan ngaji pun begitu dakwah tidak ketemu dengan langsung, bahkan ketemunya hanya lewat piranti yang bernama media sosial. Maka salah satu kekurangan dari dakwah atau kemudian pengajian melalui media-media seperti ini, salah satu kekurangannya adalah barangkali kedalaman dan kemudian dalam bahasa orang pesantren barangkali roh ya. Dalam bahasa kita mungkin sekarang atmosfer ketika seorang santri ketemu dengan kiai, ketika seorang mad'u objek dakwah ketemu dengan dai, ketemu langsung, tentu rasanya akan beda. Rasanya pasti akan beda. Disitulah roh. Nah, yang pada akhirnya orang boleh berdebat lah terkait dengan barokah. Roh inilah yang kemudian membedakan barangkali dakwah pengajian lewat konten-konten yang ada di media sosial dengan dakwah atau pengajian yang ketemu langsung taraki dengan sumber ilmunya. Nah, maka dalam bahasa pesan disebut ya, ilmu mungkin tambah membesar, tambah melebar, tambah meluas hari ini. Teknologi pengetahuan setiap orang santri mungkin tambah pintar, mahasiswa mungkin tambah pintar, tapi mungkin keberkahan yang sekarang sudah mulai orang berpikir bahwa berkah itu menjadi sesuatu yang langka. Negara barangkali pengajian, dakwah yang tidak diiringi dengan kehadiran hati antara alaqah antara dai dengan makom itu secara keilmuan mungkin menempel, tetapi terkait dengan rasa, dzauq, roh itu yang mungkin tidak. Nah, kaitan dengan hoax, kaitan dengan dengan hate speech dan sebagainya. Ini sisi negatif lain barangkali.
tidak langsung dengan dakwah saja sebetulnya. Dulu sekali ketika berita kabar itu hanya bisa diakses melalui media-media mainstream. Tahu ya bahasa media mainstream itu, kalau dulu ada media yang bernama elektronik visual, bernama televisi, ada juga media yang audio saja, radio, ada yang media audio visual ya, televisi seperti itu. Nah, media yang muncul itu adalah media mainstream, di mana media mainstream itu informasi yang kemudian dimunculkan dari sumber yang selalu terpercaya, terkonfirmasi, yang kemudian juga melalui proses meja redaksi kalau kemudian media cetak ya, pun begitu juga televisi ada media redaksi. Ini layak ditayangkan, ini tidak, ini kemudian A1, ini A2, A3 dan sebagainya. Itu kita merasakan betul bahwa ketika informasi itu muncul selalu valid. Kenapa? Karena muncul dari media, apalagi medianya misalkan TV-nya adalah TV nasional, TV pemerintah. Pun begitu TV atau media yang swasta pun juga ada kode etik yang kemudian berita-berita yang kemudian tidak terkonfirmasi niscaya pada saat dulu tidak mungkin akan diberitakan, tidak mungkin akan diupload. Nah, hari ini tantangannya di mana digitalisasi di semua lini kehidupan kita, yang pada akhirnya melahirkan sisi-sisi negatif, termasuk siapa saja bisa memberitakan apa. Dulu kita nih masuk media nih, masuk kamera, dulu itu harus punya izin, harus punya perangkat dan sebagainya, harus punya instrumen yang apakah broadcasting, radio, apakah kemudian media cetak, kemudian media. Sekarang siapapun bisa kok. Seorang Najwa bisa bikin seperti ini, seorang saya mungkin bisa seperti ini. Artinya apa? Tidak butuh media mainstream untuk melahirkan berita. Tidak butuh modal besar untuk kemudian melahirkan produk-produk tertentu, termasuk juga dakwah. Nah, kelebihannya dulu seperti itu. Nah, sekarang gegara kemudian siapapun bisa memberikan apa. Kita ini sekarang bias, distortif, di mana agak sulit bagi kita sekarang berita yang A1, A2, A3, bahkan A16 itu kemudian bertebaran masuk dalam beranda katakan akun kita masing-masing, akun Facebook kita, akun YouTube kita, pun dengan algoritma ya segala rupa. Sehingga kita agak sulit kemudian ini mana nih berita yang sebetulnya benar dan tingkat akurasi 99%, mana yang berumor, mana yang semi rumor, mana berita sensasional dan sebagainya. Tetapi ya memang itu sebagai sebuah implikasi ya dari lahirnya peradaban baru seperti ini. Nah, oleh karenanya dalam dunia kita hari ini kenapa apa yang disebut dengan hoax, bahkan muncul juga hate speech. Mereka sudah dibumbui dengan kepentingan politik dan sebagainya. Bahkan di dunia, kebetulan saya juga sering podcast bola, termasuk juga di bab dakwah juga tidak terlalu kemungkinan ada kemudian berita-berita hoax terkait surga neraka, terkait hadis yang barangkali maudhu kemudian seolah-olah sahih dan sebagainya. Nah, oleh karenanya sebagai penyuluh, sebagai pribadi, kita tidak mungkin kemudian akan menghindarkan diri dari hoax, dari berita yang barangkali tidak satu, tidak P21, bahkan informasinya juga dari sumber yang tidak terpercaya. Maka pilihan yang terbaik sebagai pribadi bahwa kita barangkali terinspirasi dari salah satu ayat Al-Quran, di mana ketika ada kabar berita datang kepada kita, maka opsi yang terbaik yang harus kita lakukan adalah fatabayyanu, ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya dan seterusnya bahwa ketika kita mendapatkan informasi apapun, maka klarifikasi adalah pilihan yang terbaik. Sebagai pribadi lakukan klarifikasi, apalagi sebagai dai. Jangan pernah kemudian dai itu mereposting postingan dalam bahasa saya barangkali postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Nah itu. Nah kemudian terkait dengan hate speech ya, lagi-lagi sebagai penyuluh dan pribadi ya kita hanya mungkin bisa berharap ya kepada siapapun itu, termasuk pada rejim medsos ya. Ya rejim medsos maksudnya pemilik para netizen yang budiman, memahami para netizen, bijak-bijaklah, hentikan untuk mengatakan kejelekan orang lain, untuk mengumpat, untuk mengorang lainkan orang lain. Sejujurnya andai kita berbeda bangsa, kita juga harus menghormati bangsa lain.
Andai kita berbeda ras, kita juga harus menghormati ras. Andai kita termasuk beda agama dengan kawan kita, hormati sebagaimana engkau juga menghormati agama. Nah itu yang harus kita dorong kawan-kawan, dan masih juga kita dorong bangun kesadaran kepada siapapun, terutama kepada para netizen. Yuk sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai orang yang tinggal di sebuah komunitas yang bernama Indonesia ini, jaga Indonesia dengan sebaik-baiknya, terutama jangan mudah untuk melontarkan hate speech. Dan hate speech itu bahaya banget, apalagi harus digunakan untuk politik dalam dunia persepak bolaan saja. Hari ini saya sebagai bla 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 follower itu seringkali piar-piaran, ya Allah. Ini di dunia yang sebenarnya jauh dari kepentingan politik. Ini yang boleh si A dengan si B itu luar biasa, hate speech yang luar biasa. Maka penyuluh, apalagi maaf kawan-kawan penyuluh ini adalah orang-orang yang kebetulan secara konseptual Kementerian Agama itu adalah kementerian yang secara konseptual ya adalah kementerian langit. Saya harus bilang seperti ini, Pak. Kementerian langit. Kenapa kementerian langit? Karena Kementerian Agama itu ngurusi orang minal mahdi ilal lahdi, ngurusi dari orang lahiran sampai orang yang meninggal. Dan Kementerian Agama itu CQ-nya adalah kawan-kawan penyuluh. Tidak ada semua lini kehidupan yang tidak diurus oleh penyuluh. Semua lini, betul, semua lini. Mulai lahiran, mulai mupati, cekurang dia banyak, mupatan, nuju bulan, babaran, kekahan, mudun lemah, belajar mengaku, pendidikan PAUD, sebagainya, semua dapat terlibatkan Kementerian Agama CQ, kawan-kawan. Jadi karenanya ini saya titip dengan Ipari dan kawan-kawan. Secara konseptual kita ini adalah manusia langit, meskipun secara realitas kita adalah manusia-manusia biasa yang tidak pernah lepas dari realitas bumi. Ya ada kekurangan-kekurangan tentu yang harus sama-sama kita beri. Barangkali itu yang lain. Nah berarti kan kita sebagai penyuluh harus menjadi penengah ya Pak ya di antara kehektikan gitu kan, kehektikan yang ada di masyarakat seperti itu. Jangan sampai kita menjadi kompor, justru kita harus menjadi lem atau perekatnya seperti itu. Nah melihat makin kesini tuh kayak semuanya tuh dikontenin Pak Haji. Jadi kayak misalkan pedagang sambil live streaming, kemudian lagi ngajar pun live streaming, terus juga penyuluhan juga sekarang sudah banyak yang live streaming. Nah kita tuh sebagai content creator tuh harusnya seperti apa sih Pak Haji supaya kita tuh tidak melewati koridor ketaatan gitu Pak Haji? Kita kok content creator, kita mau content creator. Menurut saya kita bukan content creator lah. Jadi gini. Sebagaimana saya sampaikan awal bahwa dengan digitalisasi di semua kehidupan yang masuk di dalam objek dakwah, maka suka atau tidak suka kita harus kemudian mengikuti perkembangan zaman. Untuk kita kemudian juga berdakwah lewat media sosial. Katakan boleh kita sebagai konten kreator, tapi konten kreator syar'i. Kenapa syar'i? Karena yang kita kontenin kan tentu kita mengajak-ajak orang lain untuk dekat dengan Allah. Iya, untuk dekat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka lagi-lagi penyuluh satu sisi harus meningkatkan kapasitas ya, kemampuan kognitif dan sebagainya, secara akademik juga harus ditingkatkan. Pada saat yang sama, penyuluh juga harus punya kemampuan untuk mengedit, untuk bermedsos, dan buat saya kalau kita ingin profesional, ya kerja penyuluhan tuh harusnya fokus pada bagaimana membingkai materi dengan sebaik-baiknya. Konten kita harus bagus banget, hal-hal yang sifatnya teknis, administratif, termasuk juga editing dan sebagainya, kita serahkan pada orang lain. Dalam pengertian begini, kalau penyuluh yang profesional, penyuluh minimal harus punya admin. Sungguh-sungguh penyuluh harus punya manajer, kenapa tidak? Dan saya pikir mubalik yang profesional hari ini, mubalik yang ya kita lihat sebutlah beberapa nama besar itu, mereka hanya fokus untuk bagaimana mendeliver dakwah dengan materi yang betul-betul berisi, tanpa harus diributkan untuk ngedit. Sementara saya hari ini juga belum punya editor, belum punya admin, sehingga banyak materi saya yang akhirnya yang ngedit sungkan, yang pada itu kan menjadi handicap buat kita. Jadi oleh karenanya upgrade kapasitas ya, update skill yang lain juga ya, dan kalau perlu kita butuh admin, butuh editor, bahkan dalam skala yang lebih besar kenapa tidak kita harus punya manajer.
Nah, kita harus jaga media. Dan sekali lagi ya kaitan dengan penyuluh ini, saya pikir bidang dakwah penyeluas, bersentuhan dengan banyak orang, maka betul-betul dalam tagline Kementerian Agama seringkali kita diri yang membuka bahwa Kementerian Agama itu ujung tombaknya adalah penyuluh. Semoga kita menjadi ujung tombak yang betul-betul tajam, ya tajam tidak saja ke bawah tapi juga harus tajam ke atas. Nah caranya ya kita harus betul-betul memaksimalkan potensi yang kita punya, termasuk juga memanfaatkan potensi seperti ini, termasuk juga potensi jejaring dan relasi yang kita punya. Ya, berarti harus ditingkatkan kemampuannya gitu, karena kan kemampuan mengedit juga penting gitu. Barangkali memang ada hal-hal yang tidak perlu diakses gitu ya Pak ya. Oke, jadi untuk melihat manfaat nyatanya itu sendiri itu seperti apa Pak? Apa aja itu manfaat dari media sosial? Kemudian kita sebagai penyuluh itu, kita penyuluhan itu tidak hanya tatap muka gitu, tapi juga menjarah ke media yang lebih luas lagi seperti itu. Itu manfaatnya apa sih Pak yang dirasakan? Ya tadi yang saya sampaikan, ruang lingkupnya kita semakin luas. Jadi alih-alih kita menganggap media sosial ancaman, jangan salah kaprah. Tantangan buat kita. Gini, saya di Majelis Taklim paling banyak berapa orang sih? Di masjid, saya kan khotib ya di beberapa masjid, pas saya pun di khotib di beberapa masjid. Paling banyak itu paling banyak kan, 200 orang itu sudah terpon. Itu pun kalau semua dengerin. Yang ngantuk, ada yang ngobrol sendirian, jangan lupa. Jadi 200 paling kok 150. Bandingkan dengan kemudian skala yang kita buat ketika kita berdakwah di media sosial. Mulai orang yang lagi macul, orang yang lagi nunggu di perempatan jalan, sampai semuanya itu bisa kita jangkau. Apalagi kalau kemudian kita punya bukan mendorong kita menjadi content creator, tidak ya, tetapi liker dan subscriber itu ternyata juga berpengaruh dari viewer kita pada akhirnya. Semakin tinggi viewer dan semakin tinggi liker dan subscriber kita, maka potensi tidak akan dilihat oleh makhluk kita itu semakin banyak. Maka ya kebenarannya sangat bermanfaat media sosial, sangat bermanfaat. Saya mendorong kepada kawan-kawan harus melek medsos, termasuk juga menjadikan medsos sebagai alat, bukan sekedar alat yang entrepreneur ya, entertain, di mana kita dapat hiburan, lihat lagu yang terbaru, ingin apa, genre musik apa, tapi juga saya juga banyak lihat medsos kaitan dengan konten YouTube. Saya harus sebut saja, Gus Bah follower saya juga Zainuddin MZ follower, saya juga meskipun almarhum sudah tidak ada ya, saya melihat itu dan kemudian kan lebih murah ketika ada buka itu. Maka saya dorong di samping penyuluh itu harus meningkat kapasitas, penyuluh juga kata kuncinya satu, tingkatkan liker dan subscribernya. Maka podcast ini mendorong, ayo kawan-kawan Ipari, kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi, perbanyak liker Ipari ini, punya podcast seperti ini, dan insya Allah ada TikTok dan segala rupa ya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen terutama. Ini kita dorong kawan-kawan, mana 200 kawan-kawan kita yang bisa itu kan menjadi modal dasar. Saya kira itu cukup, sudah 40 menit lebih. Nah, alhamdulillah perbincangan ini semoga bisa bermanfaat gitu ya. Jadi memang peran penyuluh agama itu sangat luas gitu ya, tidak hanya kita di dunia nyata saja, tapi di dunia maya pun kita harus tetap eksis seperti itu. Dan kemudian kemampuan atau skill dalam mengedit ataupun dalam menggunakan platform itu kita harus ditingkatkan lagi agar apa? Agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman, supaya penyuluhan itu tidak stuck di situ aja, tapi kita juga mampu menyuluh secara adaptif dan inovatif seperti itu. Insya Allah. Oke, pemirsa jangan lupa ya di subscribe, kemudian like dan share sebanyak-banyaknya. Kemudian barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar gitu. Baik Pak Haji, mungkin itu saja ya Pak Haji. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tagline-nya Pak Haji. Kopi hitam, seruput nikmat.